Alright, welcome to this channel again. Dan hari ini kita akan membahas berkaitan dengan academic writing. Yeah. So when we are writing an academic writing, salah satu yang harus kita lakukan atau scientific writing adalah we have to quote from the experts. Yeah. Jadi kita harus mengambil kutipan atau membuat kutipan dari ahli-ahli. It can be from books or also journals, ataupun sumber-sumber referensi lainnya. Nah, permasalahannya adalah when we are doing the quotation, ketika kita kadang-kadang mengutip, kita harus menghindari sesuatu yang namanya plagiarism. Ya, plagiarism ini adalah kesamaan atau kita seolah-olah mengambil tulisannya orang, kita jadikan tulisan kita. Nah, di dalam beberapa jurnal ataupun proceeding ataupun tempat-tempat lainnya biasanya ada batasan berapa persen tingkat kesamaan antara tulisan kita dengan tulisan orang. Nah, sedangkan kita harus mengutip atau mengambil tulisan dari orang lain yang kita menjadikan rujukan ataupun referensi dalam tulisan kita. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana kita menghindari plagiarisme atau terdeteksi sebagai plagiat, sedangkan kita harus mengambil atau mengutip tulisannya para ahli. Nah, kali ini kita akan membahas bagaimana to avoid the plagiarism, bagaimana kita bisa menghindari plagiasi dalam tulisan kita. Alright, kali ini kita akan membahas 3 hal berkaitan dengan avoiding plagiarism. Yang pertama adalah paraphrasing. Jadi teknik ini adalah teknik yang akan kita gunakan untuk menunjukkan bahwa kita tidak melakukan plagiat. Kita menggunakan referensi-referensi tersebut memang sebagai tujuan referensi dan sebagai rujukan ataupun sebagai panduan kita dalam menulis sebuah karya ilmiah, dan kita tidak mengatakan bahwa itu adalah karya kita. So, tekniknya disebut sebagai teknik paraphrasing. Ini yang akan kita bahas. Apa itu paraphrasing? Paraphrasing yang bagus itu seperti apa? Yang selanjutnya adalah kita akan berbicara masalah teknik-teknik apa saja yang ada dalam paraphrasing itu tadi. Dan yang terakhir kita akan melihat contoh-contohnya dari penggunaan teknik-teknik tersebut. Alright, here we go. Jadi paraphrasing, ya, ini adalah teknik yang kita gunakan untuk mengutip karya orang lain supaya kita tidak terdeteksi plagiat. Paraphrasing itu apa? Ini dia. Paraphrasing involves changing a text so that it is quite dissimilar to the source yet retains all the meaning. Paraphrasing itu kita mengganti teks. Jadi seolah-olah teksnya itu dissimilar alias tidak sama to the source dengan yang bahasa aslinya atau bahasa sumbernya. Yet, catatannya adalah yet, tapi meskipun begitu retains all the meaning. Meaning atau makna atau message yang ada di source teksnya itu tidak boleh hilang atau tidak boleh berganti. Itu harus di-retains. Ya. This skill is useful in several areas of academic work, but this unit is focused on paraphrasing. Jadi skill ini biasanya sangat penting, terutama dalam academic work ya. Tapi kita akan berbicara nanti masalah paraphrasingnya ini. Nah, kita lihat. Although paraphrasing techniques are used in summary writing, paraphrasing does not aim to shorten the length of a text, only to restate the text. Jadi, paraphrase ini biasanya digunakan dalam summary writing katanya. Tapi dia tidak ditujukan, paraphrasing sekali lagi tidak ditujukan untuk memperpendek sebuah teks, tapi untuk merestate atau menyatakan ulang sebuah state atau sebuah teks ya. Tapi sekali lagi, retains all the meaning. Meaningnya tidak boleh bergeser, harus mempertahankan meaning yang ada. For example, evidence of a lost civilization has been found off the coast of China. Ya, bukti bahwa kebudayaan yang hilang atau sivilisasi yang hilang sudah ditemukan di lepas pantai Cina. Nah, ini bisa diparaphrase menjadi remains of an ancient society have been discovered in the sea near China. Sisa-sisa dari kebudayaan lama sudah ditemukan di dekat di bagian laut di dekat Cina. Meaningnya tidak bergeser antara yang atas dengan yang bawah. Ya, all the meaning are retained. Ini yang namanya paraphrase. Jadi paraphrase itu, everyone, yang harus diingat adalah dia tidak menggeser ataupun merubah meaning yang ada di teks sumbernya.
tapi dia tidak terlihat, dia tidak sama persis dengan teks yang sebelumnya. Kalimatnya diganti, tapi meaningnya tetap sama. That is what we call paraphrasing. Nah, yang selanjutnya adalah a good paraphrase is significantly different from the wording of the original. Ya, sekali lagi, without altering the meaning at all. Good paraphrase itu adalah wordingnya itu significantly different, berganti atau berbeda secara signifikan, tapi tidak mengubah maknanya. Nah, ini ada contohnya. Ancient Egypt collapsed in about 2180 BC. Studies conducted at the mud from the river Nile showed that at this time, the mountainous regions which feed the Nile suffered from a prolonged drought. This would have had a devastating effect on the ability of Egyptian society to feed itself. Nah, ini teks aslinya ya. Di bawah sini ada dua contoh hasil paraphrase. Nah, yang ini di antara A dan B ini salah satunya adalah the best paraphrase-nya. Remember, kuncinya adalah meaningnya tidak boleh di-altered atau tidak boleh dirubah sama sekali. Alright, silahkan dibaca dalam waktu kita practice ya. Silahkan dibaca dalam waktu kurang lebih 1 menit. Nanti kita akan diskusi mana yang merupakan terjemahan yang bagusnya. Alright, silahkan dicoba. Alright, let's see. Nah, jadi di antara dua teks ini, kalau kita perhatikan, salah satu di antaranya memiliki pergeseran meaning. Ya. The sudden ending of Egyptian, yang A, civilization over 4,000 years ago. Ya, dia bilang sivilisasi peradaban Egyptian, orang-orang Mesir, itu berakhir secara tiba-tiba lebih dari 4.000 tahun yang lalu. Ini before Christ ya, BC-nya ini yang kemudian menunjukkan bahwa ini terjadi 4.000 tahun yang lalu, bla 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 bla. Sekarang kita lihat yang B-nya. Ya, di sini ada research in the deposits, meaningnya mirip, right? Kemudian di sini tiba-tiba may have led a lack of water for irrigation. Di atas sini tidak ada berbicara masalah irrigation, right? Hanya sedikit saja bergesernya, mungkin benar ya, karena bicara masalah feed itself, tapi ini bukan hanya merujuk kepada irrigation, right? Nah, dari sini kata-katanya mirip, tapi di sini terjadi meaning alteration, terjadi pergeseran meaning. Maka yang ini, contoh teks yang ini bukan merupakan the best paraphrase ya. Jadi the best paraphrase-nya adalah yang E-nya ini. That's it. Jadi sekali lagi, when you are doing paraphrasing, maka salah satu kunci yang harus diperhatikan adalah satu, katanya berubah dari yang aslinya, tapi yang kedua adalah tidak boleh terjadi perubahan meaning ya. This is what you call paraphrasing. Alright, yang ketiga. Terus teknik-teknik dalam paraphrasing apa saja? Ada 3 teknik dalam paraphrasing. Yang pertama adalah changing vocabulary. Ya, jadi kosakatanya yang kita ganti tanpa merubah struktur kalimatnya. Nah, yang pertama adalah changing vocabulary. Contohnya, studies. Ini kita ganti menjadi research. Society kita ganti menjadi civilization. Mud kita ganti menjadi deposits. Ya. Jadi, salah satu teknik paraphrase yang pertama adalah kita ganti saja kosakatanya yang ada di dalam kalimat-kalimat yang ada di teks sumbernya itu. So, that is the easiest one and the simplest one. Ya. Kalau di Word kita hanya klik kanan saja, kemudian di sana ada
sinonim. Terus kita klik sinonimnya sudah berganti dia. Nah, so the first one is changing vocabulary. Nah, yang kedua adalah changing word class. Jadi selain mengganti kosakata tadi, kita juga bisa mengganti secara morfologinya. Jadi Egypt kita ganti menjadi Egyptians. Ya, jadi kelasnya yang asalnya noun ini berubah menjadi adjective. Ya. Or kita rubah menjadi seperti ini, mountainous regions. Ya, asalnya ada adjective, ada noun, kita rubah menjadi in the mountains, menjadi prepositional phrase atau sifatnya hanya noun saja. Jadi kelas katanya yang kita ganti. Contoh lain adalah when you are saying movement misalnya, pergerakan kita ganti menjadi move, terus yang kata-kata sekelilingnya juga kita ganti ya. Jadi selain mengganti kosakata, kita juga bisa mengganti word class-nya yang asalnya noun menjadi adjective, adjective menjadi noun atau jadi kata yang lainnya. Ya. Changing word class. Kemudian yang selanjutnya adalah changing word order. Nah ini secara sintaksnya, secara strukturnya kita ganti. Contohnya adalah Ancient Egypt collapse. Ya, kita ganti menjadi the collapse of Egyptian society began. That's it. Jadi collapse-nya yang asalnya di belakang kita pindah menjadi ke depan. Di sini ada tambahan of ya. Jadi word order-nya, susunan kata-katanya bisa kita susun sehingga terjadi perubahan dalam kalimat aslinya dan itu kita tuliskan dalam our academic writing. Jadi yang pertama adalah changing vocabulary, yang kedua adalah changing word class, yang ketiga adalah changing word order atau structure-nya seperti ini. Nah, tiga teknik ini adalah tiga teknik paraphrase yang bisa kita gunakan dalam our daily writing ya. Memang perlu latihan karena paraphrasing takes time to learn, tapi that's worth it. Ya. Alright, itu tadi tiga tekniknya. Selanjutnya kita akan lihat ini contohnya dari yang changing word tadi. Examples. Di sini ada kata sleep scientists have found that traditional remedies for insomnia such as counting sheep are ineffective. Ya. Ini silahkan dicoba nanti sendiri ya. Di sini ada kata scientist. Ya, scientist bisa jadi meaningnya adalah ilmuwan. Remember, pokoknya cari saja yang sifatnya yang meaningnya adalah ilmuwan. Traditional remedies. Ya. Pengobatan tradisional, ada such as, seperti, lalu ada ineffective, tidak efektif. Nah ini kita ganti saja kosakata-kosakatanya ini. Contohnya kita ambil yang paling gampang dulu. Di sini ada kata such as. Jadi for insomnia such as kita ganti for insomnia like, seperti counting sheep. Ya. Or ineffective, tidak efektif, or useless. Misalnya seperti itu ya. Jadi kita ganti saja kosakatanya. Ini ada contohnya. Sleep researchers have found that established cures for insomnia, for instance, counting sheep, do not work. Ya. Sleep researchers ini kita ganti menjadi sleep. Apa kira-kira? Can we sleep? Nih, yang di atas tadi. Ini contoh jawabannya. Jadi scientist bisa ganti menjadi researchers, sama dia. Lalu ada traditional remedies, sinonimnya adalah established cures. Such as, yang tadi saya contohkan like, ada contoh bahasa akademiknya juga, menjadi for instance. Ya. For instance, ini sama dengan such as. Ineffective, bisa kita menggunakan do not work. Jadi paraphrase dari sleep scientists have found that traditional remedies for insomnia, such as counting sheep, are ineffective adalah yang seperti ini. Nah, sekarang untuk latihan silakan coba. Ya, silakan coba. Di sini dia sudah kasih cetak miring. Nah, sudah kasih cetak miring, silakan everyone coba cari sinonimnya. Kalau mau silakan coba ketik di Word, ya, Office Word. Di sana you bisa klik kanan lalu ada sinonim dan gunakan itu. Nah, ini adalah contoh dari penerapan yang Contoh penerapan changing the vocabulary, teknik yang pertama dalam paraphrasing. Sekarang kita lihat contoh yang selanjutnya. Ya. Ini adalah contoh dari yang word class tadi. Di sini ada kata a third group
was given no special instructions about going to sleep. Ya, di sini dia sudah kasih cetak miring. Dan kalau tadi memperhatikan contoh yang sebelumnya, di sini ini adalah contoh paraphrase-nya. A third group was given no special instruction. Ya, di sini ada special instruction. Ya, ini adalah kelas katanya adalah adjective kemudian noun. Maka di sini menjadi specially instructed. Ya, was not specially instructed. Instruction-nya yang asalnya adalah noun dirubah menjadi kata kerja or verb. Special-nya yang asalnya adjective dirubah menjadi specially, yang itu adalah adverb ya. Jadi yang asalnya adjective dirubah menjadi adverb, yang asalnya noun dirubah menjadi verb. Nah, ini adalah contoh teks yang bisa kita paraphrase dengan mengganti kelas katanya. Alright, that's it. Nah, sekarang di sini ada kata it was found. Ditemukan, ini kata kerja nih. Yang di bawahnya, mechanical tasks like counting ships are apparently too boring. Ini adalah kata keterangan or adverb. Ya. Coba dicari, diganti ini kelas katanya supaya ini menjadi paraphrase. Silahkan, this one is for exercise ya. Silahkan dicoba. Nah, contoh yang selanjutnya adalah change the word order of the following sentences. Nah, yang ketiga tadi, ini kan yang kedua nih ganti kelas kata ya. Yang pertama adalah ganti kosakata. Nah, yang terakhir ini adalah mengganti strukturnya, struktur kalimatnya, susunan katanya yang kita ganti. Contoh lagi, there are many practical applications to research into insomnia. Contoh paraphrase-nya dengan mengganti urutan kata-katanya adalah, ya research-nya di belakang, right? Kita ganti menjadi research into insomnia, yang asalnya di belakang sini, menjadi di depan. Has many practical application. Many practical applications-nya, yang asalnya di depan, kita pindah ke belakang dengan mengganti fokus kata kerjanya. This is the other type of, atau the other techniques of paraphrasing, ya. Oke, jadi kita ganti struktur katanya. Ini sudah menjadi paraphrase dan insya Allah tidak akan terdeteksi sebagai plagiarism. Ya. Di bawahnya ada lagi about 1 in 10 people are thought to suffer from severe insomnia. Dan yang C, it is calculated that the cost of insomnia for the American economy may be $35 billion a year. Ya, ini adalah contoh kalimatnya. Coba lagi, practice yourself. Ya. Silahkan coba di-practice memparaphrase-nya dengan mengganti word order atau structure-nya. Sama seperti yang sini tadi, yang asalnya di depan pindah ke belakang, yang asalnya di belakang pindah menjadi ke depan. Alright, that's it. Now, ada 3 teknik dalam paraphrase. Yang pertama adalah changing the vocabulary, mengganti kosakatanya dengan sinonimnya. Yang kedua adalah changing the word class. Jadi kelas katanya, noun menjadi adjective, noun menjadi verb, atau yang seperti yang selain itu. Dan yang terakhir adalah changing the word order, susunan kata atau structure dari kata-kata yang ada di dalam sebuah kalimat. Nah, 3 teknik ini adalah 3 teknik yang bisa kita gunakan untuk memparaphrase kutipan sehingga kita tidak dianggap sebagai plagiasi. Dan itu membuktikan bahwa kita memang membaca kalimat-kalimat para ahli tersebut dan menjadikannya sebagai rujukan, bukan hanya sekedar copy-paste. Nah, terus bagaimana cara kita mengecek mengecek plagiarismnya? Apakah harus dengan menggunakan aplikasi berbayar seperti Turnitin dan kawan-kawan? Ternyata ada beberapa cara mengecek plagiasi dan it is free. Ini saya sediakan beberapa websitenya. Ya, jadi di Google Search, kalau kita buka browser, kita ketikkan yang pertama adalah Grammarly. Ya, tapi jangan masuk ke websitenya, nanti disuruh login dan itu biasanya akan berbayar dulu. Kita kalau mau ngambil sampel, masuk saja ke Grammarly, lalu klik yang plagiarism detection, lalu nanti silakan paste, silakan copy teks yang ada di Word, lalu paste ke sini, lalu klik cek plagiarismnya. Ini free, ya. Or you can go to www.duplichecker.com. Ini bisa ngecek plagiarisme atau kesamaan secara gratis. Atau bisa ke smallcotools.com/plagiarism checker seperti ini, ya. Bisa untuk mengecek tingkat plagiasinya. Atau go to duplichecker.com and then /article rewriter.
ini bisa digunakan untuk menulis ulang atau memparaphrase ya, tapi silakan dicek ulang hasil paraphrase-nya sehingga tidak terdeteksi sebagai plagiasi. Ya, jadi yang tiga yang awal ini adalah website yang kita gunakan untuk mengecek plagiasi. Nah, yang ini bisa digunakan untuk membantu paraphrasing-nya. Apakah ada lagi untuk membantu paraphrase? Bisa di siomagnifier.com/online paraphrasing tool. Ya, atau kita bisa menggunakan plagiarismdetector.net, ini juga sebenarnya bisa untuk mengecek plagiasi ya. Tapi di sini saya kasihkan link untuk tool yang bisa membantu kita untuk memparaphrase supaya tidak terdeteksi sebagai plagiasi. Nah, jadi ada 6 website, 3 diantaranya ini fokus kepada mendetek plagiasi. 6-6-nya sebenarnya bisa untuk mendeteksi plagiasi, tapi diantara ini ada lagi yang namanya ada features yang bisa kita gunakan untuk memparaphrase. Di luar 6 ini masih banyak aplikasi lain untuk mendeteksi plagiat dan juga untuk memparaphrase ya. 6 ini boleh dicoba. Alright, I think that's all for sharing today ya, berkaitan dengan bagaimana menghindari plagiarisme dan website apa saja yang bisa kita gunakan untuk membantu menghindari memeriksa plagiasi atau memparaphrase supaya tidak terdeteksi sebagai plagiasi. Alright, that's all for today. See you again in the next video. Mudah-mudahan bermanfaat. Thank you.